Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menggerakkan langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Baitul Hikmah yang kita cintai dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh dan kuliah subuh pada kesempatan pagi ini. Salam serta selawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh kali ini tema yang akan kita bahas adalah urgensi dakwah, di mana dakwah ini sangat penting, wabil khusus di era hari ini. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri, sehingga dimaksudkan dengan materi ini kita lebih punya semangat dalam rangka menggali potensi diri kita menghadapi hal-hal atau rintangan atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memikirkan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Kalimat ini atau ayat ini adalah ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai program diri yang diawali dan ditutup dengan kalimat takwa. Artinya program ini adalah program untuk akhirat kita. Kita melihat kondisi umat kita, bangsa Indonesia, umat Islam bangsa Indonesia, perkembangannya dari tahun 1950 sampai saat sekarang ini, menurut data statistik kependudukan umat Islam pada tahun 1950 totalnya 96%. Jadi umat Islam bangsa Indonesia 96%, sedangkan umat lain 4%. Namun pada tahun 2000 umat Islam turun menjadi 86%, umat lain naik menjadi 14%. Nanti tahun 2050 diestimasi bahwasanya umat Islam akan turun lagi menjadi 76%, umat lain naik 24%. Jadi setiap 50 tahun umat Islam di Indonesia turun berapa persen? 10%.
sedikit apa banyak? Kalau 10% dibandingkan 90%, 10% sedikit. Tapi 10% itu kalau dikali total umat bangsa Indonesia itu akan menjadi banyak sekali. Kalau saja penduduk Indonesia ini, kalau masih Oma Irama dulu kan 175 ya, 175 juta penduduk Indo. Kalau sekarang ya 200 lebih lah, taruh ada 200 biar gampang hitungnya ya. Sebetulnya sih 201, kemarin kan cucu baru lahir saya. Kalau saja penduduk Indonesia ini 200 juta, maka 10% dari 200 juta itu berapa? 20 juta orang. Nah itu bukan luar biasa banyaknya. Jadi 20 juta orang setiap 50 tahun umat Islam bangsa Indonesia berkurang, ya. Kalau 50 tahun 20 juta, kalau 1 tahun 400 juta, ya, dibagi 50 tuh. Kalau 1 bulan 33.333 orang. Kalau per hari dibagi berapa? Dibagi 30, 1.111 orang keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Jadi setiap hari umat Islam bangsa Indonesia keluar 1.111 orang. Siapa dia yang keluar? Bukan orang bodoh. Bisa jadi yang keluar yang 10% tadi, yang 1.100 per hari itu bisa jadi saudara kita nanti. Betul nggak? Iya. Bisa jadi anak kita, bisa jadi cucu kita, manakala kita tidak mau memperbaiki permasalahan pada kesempatan kali ini. Atau diri kita yang keluar. Karena problem daripada ekonomi, banyak umat Islam keluar dari agamanya. Karena hal-hal yang lain, banyak umat Islam keluar dari agamanya. Jadi bisa jadi yang 10%, yang 1.111 orang per hari itu bisa jadi kita. Anak kita bisa, cucu kita bisa, saudara-saudara kita bisa. Ini yang harus patut dijaga. Maka perlu sekali, urgent sekali dakwah lebih ditingkatkan di dalam diri kita maupun pada keluarga kita. Apa penyebabnya sampai terjadi demikian banyaknya umat Islam keluar dari agamanya? Yang pertama adalah Islamnya kita. Banyaknya Islam kita ini Islam Konghucu. Apa? Islam Konghucu. Islamnya dari engkong sampai ke, artinya Islam apa itu? Islam keturunan. Dari brojotnya udah Islam, ya. Jadi nggak perlu memahami Al-Quran pun sudah Islam. Maka ketika diperingatkan oleh Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu, aduh, saya kira kurang kopi nih, ya masih pagi dia. Ya kayak begini dah. Nah ditungguin ya. Ya alhamdulillah enaknya tuh kalau jamaah Baitul Hikmah begitu, ditungguin, ya, nggak bakalan ditinggalin, ya. Dan ketika dikatakan kepada mereka, itu ikutilah apa-apa yang diturunkan Allah kepadamu. Apa itu? Al-Quran. Artinya suruh ngapain? Suruh baca Quran, suruh pahami Quran, suruh amalin Quran. Apa kata mereka? Islam Konghucu bilang, tidak. Nattabi'u, belum dipencet udah mengganti aja.
Jadi ketika dikatakan pada mereka, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran. Apa kata mereka? Tidak, cukuplah bagi kami apa-apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun mengenai Al-Quran, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Begitu apa kagak? Ya, banyak apa enggak kita yang senang baca Quran? Banyak apa sedikit? Dari sedemikian banyaknya umat Islam bangsa Indonesia, barulah dikatakan yang rajin baca Quran bisa dihitung kadarnya. Ya, kenapa? Mereka menganggap dirinya sudah Islam. Cukup apa-apa yang diajarkan oleh agama, oleh nenek moyang mereka. Apa itu? Sudah penting udah sholat, yang penting udah puasa, apalagi udah haji, surga udah di depan mata. Tuh begitu tuh. Maka ketika disuruh menggali Quran, mereka tidak mau. Ya, kenapa kamu Islam? Ya baba gua Islam, nyak gua Islam, ya gua Islam. Kenapa lu sholat? Ya baba gua sholat, nyak gua sholat, ya sholat. Demikian juga puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau orang-orang yang memahami Al-Quran, kenapa kamu Islam? Karena hanya agama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dina 'indallahil Islam." Maka saya Islam. Tuh, cakep tuh. Ya, kalau anak kita ditanya, "Nak, kenapa kamu sholat, Nak?" Karena Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Aqimis sholat," tegakkan sholat. "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cakep. Sehingga dia sholatnya itu benar-benar berdasarkan perintah yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Nih pertama tuh. Apalagi yang kedua penyebabnya, penyebab daripada kemunduran Islam dan banyak umat Islam keluar dari agama Islam adalah golongan Yahudi dan Nasrani yang senantiasa terus ingin mengembangkan agama mereka. Apa di dalam Al-Quran dikatakan, walan tardo ankal yahuda wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian sebelum kalian ikut mereka. Ya. Jadi apa hal yang kedua? Ada program dari umat lain yang ingin memurtadkan umat Islam. Ada program kristenisasi. Ada nggak? Kalau program islamisasi dengar nggak? Hah? Jarang dengar ya? Iya. Umat Islam bangsa Indonesia seperti itu. Banyak orang-orang yang mau memurtadkan agama kita, agama Islam. Sementara Islam karena merasa dirinya sudah banyak, tenang-tenang aja, adem, merasa sudah banyak. Ya, nih, ada hal yang kedua. Jadi ada program dari mereka untuk memurtadkan agama Islam. Apalagi yang ketiga penyebabnya. Penyebabnya yang ketiga, kata Allah, adanya program atau berbangga-bangga golongan antara umat Islam. Nih ya. Jadi umat Islam banyak yang berbangga-bangga akan golongannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31 dan 32 kata Allah, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa dia? Minalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nih kata Allah tuh, ya. Jadi ini juga menjadi penyebab berkurangnya umat Islam bangsa Indonesia. Banyak umat Islam memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan masing-masing mereka merasa bangga akan golongannya.
Kalau sudah bangga akan golongan, pasti akan menyalahkan golongan lain. Betul apa enggak tuh? Ada enggak di sekitar kita seperti itu? Ya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah menjadi celah bagi orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Untuk apa? Memecah belah agama kita. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Kalau sudah kelihatan celahnya berpecah belah, udah makin ditajemin, makin ditajemin. Ya, perbedaan-perbedaan yang ada pada golong-golongan yang ada Islam di Indonesia ini menjadi bahan untuk memecah belah agama Islam. Dan ini pula menjadi penyebab kenapa kok umat Islam makin hari, makin tahun terus berkurang dan berkurang. Tuh. Ya. Apalagi penyebabnya? Oh, banyak banget nih, ya. Ada yang hendak memadamkan cahaya Allah, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nur walau karihal kafirun. Apa? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan ucapan mereka. Apa itu mulut dan ucapan mereka? Kalau sekarang, oh, medsos, ya. Medsos tuh, dengan medsos banyak orang ingin memadamkan cahaya Allah, ya. Kalau tahun kemarin full tuh kita, ya, sholat sholat tarawehnya sudah tidak lagi di masjid. Pun kalau di masjid sangat berkurang 50%. Bukan cuma taraweh, semua ibadah umat Islam, ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Bagaimana cara Allah menyempurnakan cahayanya? Gimana caranya? Tuh kayak Arido tuh, ya, disuruh tutup, ogah tutup tuh, ya kan? Terus aja sholat dia, ya. Ramadannya, ya, sholat Jumatnya, ya, nggak mau dia. Nah, cahaya Allah di sana tetap hadir. Artinya cahaya Allah akan tetap bercahaya manakala kita umat Islam mau mencahayakan atau mau membantu. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa membantu Allah, menolong Allah, Allah pasti akan membantu kamu. Ya, ayat ini hari ini udah kemarin dilecehkan tuh, seolah-olah Allah butuh bantuan, Allah lemah, ya, masya Allah, ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah taubat orangnya, ya. Udah taubat ya, udah nangis-nangis sih, ya, ya, artinya sudah taubat, ya. Nah ini, ya, jadi beberapa penyebab kenapa tadi umat Islam bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun dan menurun, ya. Terus bagaimana sikap kita? Apakah dengan turunnya kadar umat Islam di sekitar kita, kita diam aja? Jangan, ya. Kata Allah dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, ya. Jadi para bapak, ya, jangan mau menang sendiri, jangan mau masuk surga sendiri, ngaji sendiri, ya kan, nggak merhatiin keluarga, ya. Kalau bisa jamaah bawa istri. Tuh kayak saya bawa istri itu. Dalam rangka apa nih? Ku ampusakum wa ahlikum. Nah, kata Pak Ketua tumben katanya gitu. Ya, artinya apa? Ini, ya, jangan sampai kita sendirian, ya. Lihat istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya. Jangan sampai kita biarkan mereka tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita biarkan mereka terlena dengan permainan dunianya sendiri. Jangan enggak diawasi, kudu diawasi. Karena ini berbahaya bagi mereka. Salah saja memilih teman, maka efeknya sangat luar biasa. Mereka akan terjerumus, ya, mungkin bahkan akan keluar, akan murtad dari agama yang kita cintai ini, ya. Karenanya kata Allah tadi, kita diperintahkan untuk
menjaga keluarga kita. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurkai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi para malaikat adalah makhluk Allah yang taat, yang nggak pernah ngebantah, ya. Dan barang siapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Mereka tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar, ya. Jadi ada ketika kita dipaksa untuk murtad keluar dari jalan Allah, ya, kalau dipaksa dan tidak ada jalan lain, boleh, kata Allah, ya. Ini pernah kejadian pada sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Ahmad bin Yasir, ya, ketika ketahuan dia memeluk agama Islam, disuruh kembali kepada menyembah berhala, dia tidak mau, sampai orang tuanya, ya, dibunuh di depannya, disalib kanan kirinya silang, ya. Begitu juga ayah dan ibunya, ya. Akhirnya dia mengakui kembali kepada agama menyembah berhala, tapi cuma di mulut, hatinya tidak. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan boleh kalau dipaksa, tapi hatinya tidak. Tapi kalau tidak ada paksaan, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Kemarin, ya, mengucapkan kepada saudara kita ucapan Natal, ya, ada nggak yang dipaksa tuh? Nggak ada yang dipaksa, tapi dengan sukarela. Tapi yang penting hati kita tidak. Oh, nggak boleh seperti itu, ya. Artinya lain di pipi, lain di bibir, lain di sikap siapa tuh? Lain di bibir, lain di hati. Munafik, ya. Saya mah yang ucapan doang, yang penting hati saya tidak. Berarti lain di bibir, lain di hati. Itu ciri daripada orang munafik, ya. Kecuali dia dipaksa, ya, ditodongin pisau gitu kan, ya udah nggak apa-apa, ya. Yang penting hatinya tidak. Tuh kalau sudah dipaksa. Tapi kalau tidak, nah jangan, ya. Cara pertama untuk kita mengatasinya, ya, kita lihat surat Al-Mujammil, ya, ayat 1 sampai dengan 5, di mana kita diperintahkan untuk bangun malam. Ya ayyuhal mujammil, ya. Terus qumul lail, ya. Ini enggak keluar itunya ayatnya. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila, ya. Bangunlah pada malam hari, ya. Jadi di tengah malam kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun, ya. Kondisinya kita melaksanakan ibadah sholat, ya. Tapi pada hakikatnya di tengah malam itu kita diperintahkan untuk membangun potensi diri, ya. Karena orang-orang yang kuat adalah bukan orang yang jago gulet, bukan orang yang tidak terkalahkan, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu bangun di tengah malam, ya. Bangun potensi diri, kita belajar muhasabah diri, melatih diri, ya. Kemudian kita menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita, sifat malas, ya. Kenapa orang tidak sholat tahajud? Terkadang malas, ya. Kemudian sifat sombong yang seringkali ada di dalam diri kita. Kata Rasulullah, tahliku bi khalqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana Allah berakhlak, illa al mutakabbir, kecuali sombong. Dari banyaknya sifat Allah cuma satu yang nggak boleh. Apa itu?
sombong. Tapi kebanyakan kita justru ya yang satu itu yang dipakai ya. Kalau bukan karena gua ya kan sombong dah ya. Kalau udah sombong gimana amal ibadahnya? Terhapus ya, iri, dengki ya. Kenapa? Ya, ini sifat-sifat seperti ini harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Jangan sampai diri kita dikotori oleh sifat-sifat yang seperti ini. Kita muhasabah diri, membangun diri kita sehingga kemampuan orang-orang mukmin di dalam berjuang di jalan Allah sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat 8 ayat 65 ya. Oh, ini apa nih? Ada jin itu ya. Ya, dalam surat 8 ayat 65 Allah berfirman, kata Allah, wahai Nabi, khabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi dengan kita tadi banyak melakukan introspeksi diri, membangun diri kita sehingga diri kita mempunyai kapabilitas, betul apa salah tuh? Ya, mempunyai kekuatan sebagaimana yang Allah gambarkan, yaitu manakala ada mukmin ya 100 orang mukmin dia mampu mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Kalau ada 1 orang mukmin maka bandingannya adalah 10 orang kafir ya. Jadi mukmin yang sabar, mukmin yang bagus adalah mukmin 1 berbanding 10 dengan orang kafir. Karenanya ketika terjadi perang Badar ya, di mana kekuatan mukmin cuma sekitar 300 orang, kekuatan kafir 1000 orang. Namun dengan 300 orang mukmin mampu mengalahkan orang kafir yang 1000 orang ya. Padahal kalau dilihat dari jumlahnya sangat timpang sekali, 300 dan 1000. Namun kalau melihat ayat ini pantas umat Islam menang. Kenapa? 1 banding 10. Jadi kalau 300 mukmin kekuatannya adalah 3000 mukmin. Tuh ya, kalau melawan 1000 orang kafir sudah pasti menang ya. Karenanya kita harus juga membangun potensi diri kita supaya kita bisa seperti itu ya. Caranya bagaimana? Jangan banyakin tidur ya, nggak Bang Ajis? Iya, gali potensi diri ya, banyak gerak ya, banyak berlatih ya. Rasulullah mengajarkan apa tuh? Panah. Wah, di Tomang tuh ya, di Maut itu udah latihan panah terus tuh ya. Ngapain lagi? Berkuda ya kan? Kuda nggak ada, adanya ikan mancing ya. Apalagi berenang ya. Nah, itu kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki itu. Supaya apa? Benar-benar nanti ketika dibutuhkan, mukmin itu kekuatannya 1 mukmin berbanding 10. Atau ayat 86-nya di mana dikatakan, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, maka mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang yang dengan seizin Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kekuatan orang yang sabar tadi, maksimalnya dia mampu mengalahkan 10 orang, tapi minimal selemah-lemahnya orang mukmin adalah 1 banding 2. Tuh, kekuatan orang mukmin yang sabar ya. Jadi ini adalah cara kita dalam rangka menghadapi hal-hal penyebab daripada berkurangnya umat Islam bangsa Indonesia di Indonesia. Bangun diri, bangun potensi diri, baca situasi
ya, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang mumpuni. Wah, ini ngapa jadi pakai itu tuh, ya? Ada jin, ini ada jin tomang, ya. Ya. Cara kedua, bagaimana kita untuk mengatasi hal tadi? Maka cara yang diperintahkan oleh Allah adalah kita berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur rapi. Ya, dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat 4 Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapih. Jadi umat Islam jangan sendiri-sendiri, ya, harus senantiasa berjamaah, harus senantiasa punya barisan, ya, apalagi para prianya, laki-lakinya, ya, sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berbaris atau ada di dalam shop, ya, shop yang dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah shop yang teratur rapih, ya, ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana bangunan yang kokoh, ya. Ini yang baju hitam nih Pak Andra tuh, wah, gagah dia mimpin barisan, ya. Ya. Jadi cara keduanya adalah dengan kita melaksanakan atau membuat shop atau barisan-barisan, ya. Kita didik anak-anak kita, ya. Kita didik diri kita didik keluarga kita agar senantiasa berada di koridor barisan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya, cara kedua. Cara ketiga, ya. Ini surat Al-Mudaththir, ya, ayat 1 sampai dengan 4, ya. Apa? Ini perintah, ya, dari Allah untuk menjohirkan Islam, ya, karena pada waktu itu Islam disebarkan oleh Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi, ya. Ketika sudah mau bangkit, ya, membaca kondisi, ya, menata diri, ya, membekali diri dengan kekuatan-kekuatan. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk dakwah keluar. Ya ayyuhal mudassir, kum, fa'anjir, bangun dan berilah peringatan, ya. Senantiasa kita sudah harus memberi peringatan. Jangan meneng baik, jangan diem aja, ya. Islam dilecehkan, Islam apalagi, ya, didiskriminasi, ya. Jangan diem saja, ya. Kita harus benar-benar sudah menunjukkan jati diri kita bahwasanya Islam, ya, adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak suka mengganggu, yang tidak suka menggoda. Tapi kalau sudah disakiti, dizolimi, gimana? Nah, ya, lo jual, gue borong, bukan beli lagi, diborong, ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali cuitan-cuitan daripada pemuka-pemuka Islam, ya, yang merasa manakala Islam dizolimi, ya, mereka atau kita pun juga harus menyuarakan kebenaran, ya. Kalau hari ini sudah disahkan apa itu IKN, ya, ibu kota baru, ya, banyak juga tokoh-tokoh muslim yang memandang ini belum waktunya dan menyuarakan hal-hal yang kebenaran dalam rangka apa? Dalam rangka mensejahterakan pula warga daripada negara Islam atau negara Republik Indonesia yang kita cintai, ya. Jadi kita diperintahkan untuk fa'anjir, bangun dan berilah peringatan, ya. Jangan sekedar diam, ya. Jika tidak mau diingatkan, ya,
Maka kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 68, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam menggelegar menerima orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, ya. Kalau kita mau mengikuti perintah, maka dalam surat Al-Furqan surat ke-65 ayat 2 dan 5 sampai dengan 5 banyak sekali janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita manakala kita mau menyuarakan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 2 dikatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini yang Allah janjikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Ya, ini janji-janji Allah kepada kita manakala kita mau senantiasa berjuang di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, ya, mau membacanya, mau memahaminya, dan mau kita mengamalkan Al-Qur'an, ya, sehingga umat Islam bangsa Indonesia yang dikhawatirkan akan turun dan turun, ya, belum lagi orang-orang yang sengaja dimasukkan ke dalam negara kita, ya, yang kita khawatirkan, ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Makanya kita jangan terlena dengan banyaknya umat Islam bangsa Indonesia, namun kita harus benar-benar mawas diri dan kita terus membenah diri, ya, sehingga diri kita menjadi orang-orang yang militan, sehingga diri kita benar-benar menjadi orang yang peduli terhadap Islam, agama yang kita cintai, ya. Janji Allah bagi orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 dikatakan, wabasyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadza ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabihat walahum fiha azwajum mutahharah, ya, wa hum fiha khalidun, ya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik dan beramal soleh, annalahum jannah, bagi mereka adalah surga, ya. Ini kalau ngelihat pemandangan seperti ini enak gitu, ya, ya, bayangannya surga yang seperti ini, ya. Makanya orang senang kepada tanaman, senang kepada air-air, karena dikabarkan oleh Allah surga memiliki pemandangan-pemandangan yang indah, ya, dari pohon-pohonan, dari air, ya. Nah, ini yang akan dijanjikan oleh Allah kepada kita manakala kita mau berjuang di jalan Allah, ya, manakala kita mau memenangkan agama Allah, ya. Perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 33, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu agama Islam, ya. Untuk apa? Liyuzhirahu, untuk dimenangkan, ala dini kullih, atas agama-agama yang lainnya, walau karihal musyrikun, ya. Jadi diutusnya Rasul, diutusnya kita, dibekali dengan Al-Quran dan agama Islam yang benar. Untuk apa? Untuk kita menangkan, ya, kita perjuangkan, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci, ya. Siapa orang musyrik? Musyrik sama kafir beda gak? Beda. Orang musyrik itu orang Islam yang mendua, ya, yang mendua, ya. Jadi orang-orang yang musyrik yang mendua ini tidak senang manakala Islam johir. Nah, tugas kita adalah liyuzhirahu 'ala dini kullih, memenangkan agama Allah atas agama-agama yang lain.
Caranya tadi sudah diterangkan, kita persiapkan diri kita persiapkan anak-anak kita, wabil khusus Muhammadiyah ya, banyak siswa-siswi di dalamnya, persiapkan mereka sehingga mereka benar-benar menjadi generasi yang mau nanti menjohirkan agama Islam di muka bumi umumnya dan khususnya di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan insya Allah kita akan mendapatkan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi ya, dan di dalamnya kita akan diberikan apa itu? Istri-istri yang suci ya, dan mereka kekal di dalamnya insya Allah. Apa nih Pak Kosasi? Baterainya. Ya, jadi urgensi dakwah pada kesempatan kali pada materi kita hari ini ya, jangan sampai dengan banyaknya umat Islam bangsa Indonesia membuat kita terlena dan tidak berbuat apa-apa. Ya, bangun diri kita sendiri, perbaiki agama kita, perbaiki ilmu kita dengan kita banyak belajar, kita banyak menghadiri majelis taklim sehingga keimanan kita, keilmuan kita mengenai Islam terus bertambah dan terus bertambah sehingga kita mampu mempertahankan akidah Islam pada diri kita, keimanan yang ada pada diri kita dan keluarga kita sampai ajal menjemput kita, sebagaimana seringkali dikhutbahkan oleh para khatib setiap Jumat, wala takunu ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan mutlak dari diri pribadi Al-Fakir mohon diistighfarkan. Dan marilah sama-sama kita sempurnakan pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.